Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biar damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala sesuatu ada dalam kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini kita terus berjalan bersama Tuhan. Yesus sungguh baik buat hidup kita. Amin. Dia mati bagi kita, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia menjanjikan penolong buat hidup kita. Amin. Ada Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini, mari hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Panggil dia, undang dia dalam kehidupan kita. Sahabat yang setia, Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Pagi ini sebelum kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ambil waktu secara pribadi. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang dicurahkan buat kami. Roh Kudus yang diberikan, yang Kau janjikan, Kau berikan buat hidup setiap kami. Pagi ini kami undang Engkau lebih lagi. Kau yang sudah hidup di dalam kami, bekerjalah, bekerjalah. Lawatlah setiap kami, dimanapun kami berada. Baik di rumah kami, di keluarga kami, di perjalanan, dimanapun kami berada. Kau yang tidak terbatas, Roh Kudus datang dan lawat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang padamu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Lewat pujian kami mau katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come for this part. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Drawing me closer to you, I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, Rabashaka Nabarasega. Oh, Shadang Kararabase. Bawa kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh, yes. Oh, oh, oh. Era Shadara Namasyaga. Satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati terima kasih Yesus, urapanmu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Kuasam sekali lagi, mari angkat tangan, datang dengan kerinduan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Hari dimanapun kita berada, angkat sanggang, angkat suara, bawa hidupmu kepadanya. Mari datang sembah, oh, mari datang dengan kerinduan. Ini kerinduan hati, ini kerinduan hati kami. Oh, 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 thank you Jesus. Oh, terima kasih Yesus. Ini waktumu, ini waktumu, penuhi lawat setiap kami. Kami datang dengan kerinduan Yesus. Oh God, thank you Jesus. Oh God, dengan kasih. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang maha hadir, Engkau yang dahsyat, Engkau yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup mengubah kehidupan setiap kami. Hari-hari ini, saat ini, dimanapun kami berada, biar Roh-Mu terus tercurah memenuhi kehidupan kami, mengubah hidup kami, memperbaiki hidup kami, terus mengajar kami, terus membawa kami terus berjalan di dalam kebenaran dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi sukacita kami, karena ketika Roh-Mu tercurah, ada anggur baru yang tercurah, sukacita kami melimpah, karena kami punya sukacita di dalam Engkau Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Ini doa kami, ucapan syukur kami bersyukur memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari buka hati kita, buka hidup kita, karena Roh Kudus tercurah di tempat ini, di rumah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan
tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Mari semua lebih lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasamu, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, 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 amin. Waktu Roh Kudus dicurahkan, belenggu dosa dipatahkan, amin. Ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, ini hidup kami datang padamu dengan kerinduan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari katakan, ya Rohku, ini doa kami, Kau menuntunku. Pimpin kami, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari datang katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar Kau dinyatakan, dimuliakan hari-hari ini. Setiap lutut bertelut lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Satu-satunya yang layak disembah dan ditinggikan. Kami siapkan hati kami untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami buka hidup kami untuk firman kebenaran-Mu. Haleluya, 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 amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Hambanya akan memberkati kita. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pada saat ini boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Di mana kami percaya Kristus berdiri di atas puji-pujian kami. Dan di atas doa-doa kami, di mana janji-janji Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami, membimbing dan mendidik kami mengikut Tuhan. Supaya apa yang Tuhan dambakan, Tuhan dapatkan dari sahabat LTVC dimanapun. Berkati renungan ini dalam nama Kristus. Amin. Jemaat LTVC, pada saat ini mari kita membaca kitab Yohanes 14, 15 sampai 17. Yohanes 14, 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yang terbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, terutama yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada hari ini yaitu janji Yesus saat akan naik ke surga. Sebelum kita melihat dan belajar tentang apa itu janji Yesus, tetapi kita ingin belajar dulu bagaimana itu janji perjanjian. Perjanjian itu dibuat atas kesepakatan dua belah pihak atau lebih. Dan dari pembuat janji, kita bisa melihat pribadi yang berbuat janji itu bagaimana. Apakah satu pribadi yang bisa dipegang, apakah yang bisa dipercayai. Kita belajar nanti bagaimana janji Yesus itu. Ketika Yesus berjanji, ketika Dia akan naik ke surga, janjinya salah satu yaitu akan mengutus Roh penolong. 10 hari sesudah Ia berjanji, Yesus mengutus seorang penolong. Seorang penolong di dalam bahasa aslinya Parakletos. Parakletos itu diambil dari dunia hukum, yang artinya asisten hukum. Ketika seseorang terdakwa sedang berhadapan dengan pengadilan mahkamah, asisten hukum Parakletos ini mendampingi sang terdakwa untuk menyampaikan hal-hal apa yang akan disampaikan. Demikian juga ketika kita orang yang sudah tercemar berbuat dosa, hanya Parakletos lah, Roh penolong lah yang mampu menolong kita untuk berhadapan dengan Kristus Yesus, kita sebagai sang terdakwa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para penolong Parakletos ini, kalau kita melihat tugas-tugasnya di dalam kehidupan orang percaya, yaitu membimbing. Bagaimana membimbing orang percaya bisa menyerukan, memanggil nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian menasehati orang percaya selama hidupnya ketika dia berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Parakletos, Roh Kudus itu akan menasehati orang percaya supaya ia tidak melakukan lagi. Parakletos itu juga akan mengajar orang percaya bagaimana melakukan hal-hal yang benar di dalam ajaran-ajaran yang diajarkan firman Tuhan. Kemudian
Parakletos itu, penghibur itu, Roh Kudus itu akan mendampingi orang percaya di dalam kehidupannya, mengarungi kehidupan. Tadi saya sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, saya mendengar seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga. Saya langsung disapa oleh firman Tuhan yang saya dengar tadi. Di mana anak saya itu diterima di Politeknik Negeri Medan. Tetapi saya tidak setuju untuk anak saya kuliah di sana. Ibu dan anak saya ini, si bontot saya cewek, menginginkan supaya ia kuliah di Medan. Saya tidak setuju. 1 lawan 2. Pada tanggal 11 April saya harus berangkat ke pedalaman Kalimantan selama 2 minggu. Sampai hari saya berangkat, saya dengan istri saya itu chattingan sama dengan anak saya, meributkan masalah perkuliahan. Memang, di mana di dalam pelayanan itu harus sehati di dalam satu keluarga. Parakletos itu membimbing saya. Memang saya tidak setuju. Tetapi akhirnya chattingan yang tadi yang saya rasakan nanti akan mengganggu pelayanan saya, itu saya hapus semuanya. Sampai saya pulang tanggal 25 dari pedalaman Kalimantan, sampai di rumah saya di Jakarta. Hari H yang harus dilunasi semua biaya dan urusan surat menyurat itu tanggal 28, tanggal 27 pagi saya belum selesaikan. Parakletos mendampingi kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan yang kita hadapi. Parakletos itu mengingatkan. Akhirnya pada tanggal 27 sore, saya akhirnya mengalah dan menyelesaikan semua surat menyurat dan biaya. Akhirnya anak saya bisa diterima di Politeknik Medan. Yang walaupun sebenarnya hati nurani saya tidak setuju karena anak saya kurang mandiri. Tapi Tuhan berbeda dengan cara kita. Satu sisi, kita diarahkan oleh Parakletos Roh Kudus itu untuk sehati dulu, sepikir bersama istri dan anak. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, anak saya yang saya rindukan tadi untuk tidak di Medan, akhirnya Tuhan buka jalan bisa pindah ke Politeknik Media Kreatif Jakarta. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, demikian juga lah ketika Parakletos itu membimbing, menasehatin, mengajar, mendampingi kita, dia adalah kuasa Allah. Roh Kudus itu adalah kuasa, dan ketika kuasa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, kuasa itu juga aktif bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan kehidupan kita di dalam pimpinan Parakletos tersebut, kuasa tersebut. Kita harus membawa perubahan. Kuasa itu diberikan kepada kita supaya kita bisa membawa perubahan. Karena Tuhan tahu persis dunia ini sedang bergeser kepada kehancuran. Sebelum dunia ini berubah kepada kehancuran, anak-anak Tuhan itu telah didampingi oleh Parakletos mendapatkan kuasa membawa perubahan di tengah-tengah dunia yang sedang berubah pada kehancuran. Next. Terutama kalau kita lihat 2 tahun terakhir ketika masa pandemi, perubahan dunia itu begitu cepat. Yang tadi kita tidak duga-duga, yang ilmu pengetahuan yang tidak bisa menduga bagaimana
cepatnya perubahan terjadi akibat virus yang sangat kecil itu. Bagaimana anak-anak Tuhan yang didampingi Parakletos, Roh Kudus itu, supaya tidak tercecer mengikuti perubahan dunia, Tuhan sudah lengkapi anak-anak Tuhan dengan didampingi oleh Parakletos, Roh Kudus, untuk membawa perubahan di tengah-tengah dunia. Sehingga siapapun kau, dimanapun kau berada saat ini, baik engkau orang percaya yang setengah-setengah atau yang betul-betul melayani Tuhan, engkau adalah agen perubahan yang diinginkan Tuhan. Karena pada saat ini dunia itu sedang berubah pada kehancuran yang demikian cepatnya. Kalau dulu ada kelainan-kelainan seks bagi orang itu sangat tabu untuk dibicarakan atau ditampilkan. Tetapi pada saat ini dengan adanya LGBT, mereka telah berani memproklamirkan kamilah pasangan LGBT. Bahkan ada gereja yang memberkati. Dan gereja itu mensahkan pernikahan, perkawinan sesama jenis. Kita sebagai orang yang percaya dituntut untuk bisa membawa perubahan. Karena dunia ini begitu cepat mengalami perubahan, supaya dunia tidak mengubah jati diri anak-anak Tuhan. Kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi ketika sebelum dan sesudah Roh Kudus itu turun. Keadaan umat Tuhan sebelum pencurahan Roh Kudus, di mana umat Tuhan itu pada saat-saat sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka takut. Kemudian ketika Yesus bangkit, ada kuasa kebangkitan Kristus yang memotivasi umat Tuhan, sehingga ketika Tuhan akan naik ke surga, menyediakan satu tempat bagi orang yang percaya, umat Tuhan itu disuruh berkumpul dan bersekutu di Yerusalem dan menunggu turunnya Roh Kudus. Inilah perjanjian antara Yesus dengan umat Tuhan. Yesus berjanji akan mengutus Roh Penolong, sementara umat Tuhan disuruh menunggu dan berkumpul. Ada ikatan perjanjian. Yesus akan menggenapi janjinya. Tetapi sementara orang percaya yang sedang berkumpul dan menunggu pencurahan Roh Kudus, harus komitmen menunggu hari-harinya bagaimana Roh Kudus itu diturunkan. Next. Keadaan umat Tuhan sesudah pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Next. Umat Tuhan itu membawa perubahan dan mukjizat-mukjizat. Mukjizat terjadi ketika Petrus berjalan. Di mana-mana orang yang sakit berbaring, duduk menunggu kedatangan Petrus. Bayangan Petrus saja yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu, yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu, bayangannya saja mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Perbedaan keadaan umat Tuhan sesudah pencurahan Roh Kudus jauh lebih efektif. Pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul, orang-orang yang percaya itu, sesudah Yesus naik ke surga, jauh lebih efektif mereka melayani dan berkuasa daripada ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Terkadang memang kita harus menyadari bagaimana kuasa Roh Tuhan itu
ketika kita abaikan, dan juga kita sadari bagaimana ketika diri kita serahkan di dalam pimpinan Roh Tuhan. Next. Pentakosta yang pertama di Yerusalem, Kisah Rasul 2. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan Roh Penghibur itu, dan rasul-rasul dan bersama orang-orang saleh dari seluruh dunia datang dan berdiam di Yerusalem. Ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang saleh yang berkumpul di Yerusalem dari seluruh dunia, dan rasul-rasul itu berkumpul bersama mereka. Rasul-rasul itu menyampaikan bahasa-bahasa yang selama ini mereka tidak pernah pelajari. Bahasa-bahasa yang mereka sampaikan adalah bahasa-bahasa orang-orang saleh yang ada di Yerusalem yang pada saat itu berkumpul. Ada yang pakai bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Lokepedia, bahasa Elam, dan bahasa-bahasa orang-orang yang ada di situ. Mereka bisa berbahasa. Pentakosta yang pertama, rasul-rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Next. Kita lihat. Pentakosta pertama di Yerusalem. Apakah masih ada Pentakosta itu sampai saat ini? Orang-orang dipenuhi oleh Roh Tuhan? Itu yang kita diinginkan Tuhan. Itu yang ingin kita pelajari. Apapun profesimu, kau sebagai tambal ban, ketika kau bekerja sebagai penambal ban, engkau tidak seperti penambal-penambal ban yang lain. Seperti penambal ban yang lain, bocornya 1, tetapi bisa menjadi 2 dan 3. Atau penambal ban yang lain, mereka membuang paku-paku agak berjauhan dari tempat tambal bannya, supaya nanti ketika bocor bannya, mereka mendapatkan pasien. Pentakosta yang pertama, rasul-rasul itu bisa berbahasa seperti bahasa orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu juga bisa terjadi pada saat ini. Ketika engkau tambal ban yang menghadirkan Kristus. Orang yang pada saat itu menambal ban di dalam masalah dan persoalan, kau datang menghadirkan Kristus. Engkau penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Tidak perlu kau pandai berbahasa seperti bahasa mereka, tetapi bahasa hati mereka kau sentuh. Persoalan masalah mereka kau berikan jalan keluar, mereka akan melihat Kristus hadir dari kehidupan kau sebagai penambal ban. Next. Demikian juga ketika kau mendapatkan satu kedudukan atau jabatan di satu kepolisian yang engkau sudah berdoa ketika kau tamat SMA, ketika kau sarjana untuk kau mendapatkan polisi, Tuhan tempatkan kau di satu tempat. Yang Tuhan inginkan dari kau adalah supaya kau menjadi seorang perwira polisi, prajurit polisi yang menghadirkan Kristus di dalam kehidupanmu. Kau tidak perlu harus bisa berbahasa seperti bahasa-bahasa yang diucapkan oleh rasul-rasul di Kisah Para Rasul 2. Tetapi bagaimana ketika ada seseorang yang sudah melanggar hukum dan diproses verbal, engkau hadir sebagai polisi mendampingi mereka, tidak menekan mereka, mendampingi mereka, tidak memberatkan mereka. Engkau hadirkan Kristus di dalam kehidupanmu sebagai seorang polisi. Sang terdakwa itu akan merasakan terhibur. Dan dia akan berkata kalau dia orang yang percaya, di tengah-tengah proses verbal, aku merasakan kehadiran Kristus. Kristus itu bukan hanya hadir pada 2000 tahun yang lalu.
di tengah-tengah tekanan proses verbal di kantor polisi, aku bisa melihat kehadiran Kristus dari seorang anak Tuhan, polisi yang berpangkat demikian. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Next. Apabila engkau sebagai seorang dokter, kau seorang dokter yang menghadirkan Yesus di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu, di dalam panggilanmu. Engkau tidak seperti dokter-dokter yang lain. Dokter-dokter yang lain hanya mengejar profit. Tapi kau seorang dokter yang mendampingi seorang pasien dan mendengar keluh kesah mereka dan memberikan pendampingan di dalam sebagai dokter dan juga sebagai anak Tuhan. Maka sang pasien akan merasakan Tuhan bekerja lewat tangan engkau, dokter. Jangan kau hanya menjadi seorang dokter yang hanya mengejar keuntungan. Ketika pasien konsultasi, apalagi sistem sekarang BPJS, yang gak harusnya pasien itu harus cek lab, yang gak harusnya pasien itu harus MRI, yang gak harusnya pasien itu harus melakukan hal-hal yang demikian, tapi kau dokter memberikan surat rekomendasi untuk cek lab, untuk MRI, dan untuk yang lain, karena kau mendapat persen dari rumah sakit di mana kau bekerja. Tengah-tengah ibadah pencurahan Roh Kudus pada saat ini, engkau sang dokter, mari kita belajar. Engkau bisa seperti rasul-rasul di Kisah Para Rasul 2, mengetahui kebutuhan dasar pasien-pasienmu, mengetahui bahasa kalbu mereka, tidak hanya mengetahui bahasa lisan. Lebih daripada itu, kau bisa mengetahui bahasa hati mereka, mereka sedang membutuhkan pertolonganmu. Next. Apabila engkau sebagai seorang pengusaha sedang menandatangani satu kontrak, tetapi kau lihat mitra usahamu, mitra yang bisa kau tekan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Saat ini engkau dengarkan Roh Kudus. Dengarkan Roh Tuhan Parakletos yang mendampingi engkau mendapatkan segala sesuatu yang kau miliki pada saat ini. Tuhan menginginkan di tengah-tengah usahamu, Dia hadir di dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan bisa menyatakan kebesarannya lewat pekerjaanmu, lewat usahamu. Pentakosta yang pertama itu, Pentakosta yang pertama itu di Yerusalem, di mana rasul-rasul bisa berbahasa lisan seperti bahasa orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Pentakosta itu terjadi sampai saat ini. Apapun profesimu, engkau bisa menghadirkan Tuhan. Next. Apapun profesimu, izinkan Roh Kudus berkarya dalam dirimu. Engkau akan semakin merasakan Tuhan. Engkau akan semakin merasakan hadirat dan kuasanya. Izinkan Dia leluasa. Jangan kau takut. Tidak kau dapatkan nanti kalau kau tidak ngaco, tidak neko-neko. Jangan. Lompatan bersama Roh Tuhan, engkau akan rasakan yang tidak kau dapatkan ketika engkau tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkan profesimu kepada Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau supaya semakin nyata kuasa Roh Tuhan di dalam profesimu. Next. Akhirnya saya mengatakan, umat Tuhan,
sahabat-sahabat LTVC dimanapun. Pada saat ini engkau sedang mengapa persoalanmu, biarlah kiranya izinkan Roh Tuhan, engkau berikan dirimu sehingga engkau selamat dipimpin oleh Roh Kudus. Renungan firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita di tengah-tengah pencurahan Roh Kudus. Tuhan menginginkan Roh Kudusnya semakin berkarya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan untuk janji Tuhan yang Tuhan genapi. Dan rasul-rasul, orang-orang saleh itu juga menunggu dengan sabar. Akhirnya kuasa itu boleh mereka nikmati dan rasakan. Akhirnya apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan rasul-rasul dan orang-orang saleh itu, Injil itu boleh disiarkan sampai kepada dunia, ujung-ujung dunia, dan sampai kami saat ini. Bapa di dalam surga, kami juga menginginkan sahabat LTVC dimanapun ya Tuhan, biarlah kiranya penyerahan kami kepada Roh Kudus, Roh Kudus semakin berkarya, mendominasi di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang Tuhan dambakan, Tuhan dapatkan dari setiap umat Tuhan, khususnya sahabat LTVC. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sahabat LTVC, sharing firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu wawasan yang luar biasa di mana Roh Kudus itu membimbing, Roh Kudus itu menasehati, Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu mendampingi. Kalau begitu sahabat LTVC, sebenarnya kita tidak perlu lagi memiliki rasa khawatir yang berlebihan, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indah. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sahabat LTVC, kita hening sejenak. Kita minta kepada Tuhan kiranya Roh Kudus itu bisa terus membimbing, menasehati, mengajar, dan mendampingi kita semua sahabat LTVC. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tentunya sahabat LTVC sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara online. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada satu tugas yang diberikan kepada sahabat-sahabat LTVC untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan yang memang sudah Tuhan Yesus sediakan. Karena dia sudah mati di atas kayu salib,
untuk dosa kita, untuk sakit penyakit kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Sahabat TVC, Yohanes 15 ayat 7 juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, tentunya waktu yang indah ini kita bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan kasih kesetiaan-Mu, akan kesetiaan daripada Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kami, membimbing kami, mengajar kami, Tuhan. Dan kelemah lembutan daripada Roh Kudus ini senantiasa membuat kami kuat dan membawa kami kepada rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Kau memberkati sahabat LTVC dimanapun berada. Kau memberkati keluarga yang penuh damai sukacita. Tuhan, Kau memberkati pekerjaan yang diberkati Tuhan. Kau memberkati juga karir daripada semua sahabat LTVC. Kau memberkati studi daripada anak-anak sahabat LTVC, Tuhan. Dan terlebih kami berdoa agar ada berkat-berkat rohani, agar semua sahabat LTVC memiliki hikmat, pengertian, rahmat yang baru setiap hari dari Tuhan, sehingga menjadi peka akan suara Tuhan, menjadi peka akan tuntunan Tuhan, menjadi peka akan semua hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati negara kami Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, juga seluruh jajaran menteri dan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk masa-masa pejabat sementara kepala daerah yang akan ditetapkan oleh presiden melalui usulan daripada menteri-menterinya, Tuhan. Kami doa kiranya Kau memberikan hikmat kepada presiden, kepada menteri dalam negeri dan semua timnya, Tuhan, untuk bisa menentukan pejabat sementara kepala daerah ini dengan baik. Semua dapat memimpin sehingga semua daerah pemerintahannya berjalan seperti biasa, bahkan lebih baik, Tuhan. Kau memberkati kepolisian negara Republik Indonesia, Kau memberkati TNI, Kau memberkati juga legislatif di pusat, di daerah, dan Kau memberkati semua pejabat yang ikut di dalam memimpin negara Indonesia, Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tentunya arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.